Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Chandra Hardianto. Di sini Bapak akan sebagai guru kunjung yang akan memberikan materi pembelajaran PPKN kepada kalian. Nah, di sini Bapak akan membahas materi tentang bab 2, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional. Sebelum memasuki materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Bapak sudah membagikan slide ke kalian ya. Boleh disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian dibuka PowerPoint-nya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang ada pada bab tersebut, yaitu yang pertama, menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem nasional. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar. Yang pertama yaitu adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan dari para penguasa di negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan di negaranya. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Kemudian yang terakhir, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, selanjutnya pengertian hukum dasar. Di sini ada yang tahu tidak pengertian hukum dasar itu apa? Ya, silakan. Pengertian hukum dasar itu aturan-aturan yang dipakai sebagai landasan hukum. Ya, benar. Tadi telah disebutkan teman kalian, pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan yang dipakai sebagai landasan dan sumber berlakunya hukum. Nah, kemudian pembagian hukum dasar. Ada yang tahu tidak pembagian hukum dasar itu terdiri dari apa saja? Ya, silakan. Pembagian hukum dasar itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Pengertiannya tahu nggak? Kalau yang tertulis itu hukum yang ditulis dan dicantumkan. Kalau yang tidak tertulis itu yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Ya benar, terima kasih. Tadi benar apa kata teman kalian? Pembagian hukum dasar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis yaitu hukum yang telah ditulis atau yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan. Nah, kemudian tidak tertulis yaitu aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum tertinggi yang ada di negara Indonesia. Kemudian selanjutnya sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini sistematika Undang-Undang Dasar Negara terdiri dari sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Mungkin
Ada yang tahu tidak sebelum amandemen itu terdiri dari apa saja? Kemudian sudah amandemen itu apa saja? Ya, Pak. Ya, silakan. Terdapat pembukaan pasal-pasal 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Yang sesudah amandemen terdapat pembukaan pasal-pasal 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Benar apa yang dikatakan teman kalian tadi. Sebelum amandemen itu terdiri dari pembukaan dan pasal. Nah, di dalam pasal tersebut terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, sedangkan di sesudah amandemen itu ada yang membedakan di dalam pasal-pasalnya, yaitu 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, selanjutnya di sini ada materi tentang konstitusi. Ada yang tahu konstitusi itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Konstitusi itu norma sistem politik dan hukum berbentukan pada pemerintahan negara. Ya, benar. Apa yang dikatakan teman kalian tadi, yaitu konstitusi atau bahasa latinnya constituante, atau di Indonesia itu disebutnya undang-undang dasar. Nah, dalam negara adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan di suatu negara. Selanjutnya, sifat dan fungsi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama bersifat tertulis, yang kedua tidak tertulis, dan yang ketiga fleksibel. Nah, fleksibel di sini tuh diartikan dia dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, konstitusi yang dapat dikatakan fleksibel atau luas atau rigid kaku dapat ditinjau dari 2 sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar tersebut. Bisa dikatakan fleksibel apabila cara mengubah undang-undang tersebut tidak sulit atau tidak memerlukan cara istimewa. Kemudian dapat dikatakan rigid apabila cara perubahan undang-undang tersebut tidak memerlukan cara yang tidak mudah. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Bisa dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dapat dikatakan rigid apabila tidak terdapat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu tertulis, suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Terus yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan pokok yang disesuaikan dengan perkembangan zaman serta memuat hak asasi manusia. Terus yang ketiga, terdapat norma-norma. Dan yang keempat, merupakan aturan norma yang berupa hukum positif yang tertinggi. Nah, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Nah, selanjutnya fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3. Yang pertama, fungsi undang-undang itu sebagai alat kontrol. Yang kedua, sebagai pengatur, dan yang ketiga sebagai penentu. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan di suatu negara. Keduanya dalam suatu negara diatur dalam konstitusi dan atau undang-undang dasar. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarahkan pada tidak keharmonisan. Nah, mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Ada yang bisa ambil kesimpulan nggak dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi? Iya, silakan. Kesimpulannya yaitu Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, sebagai negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kepada kehidupan yang teratur. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarahkan pada ketidakharmonisan. Ya, benar tadi yang dikatakan teman kalian bahwa undang-undang itu diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika di suatu negara tidak memiliki undang-undang, nah dapat dipastikan akan terdapat penindasan. Nah, benar tadi apa yang dikatakan teman kalian, kesimpulan materi yang Bapak jelaskan. Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar atau tidak memiliki peraturan yang mengikat, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian sebagai warga negara, kita patuh terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Nanti minggu depan kalian kalau misalkan ada waktu bisa Bapak menjelaskan materi selanjutnya. Oke, itu saja. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.